Dalam kehidupan yang syarat dengan kepercayaan akan takdir dan kekuatan gaib, ramalan menjadi jendela menuju masa depan yang dijelajahi oleh penduduk Kekaisaran Romawi. Seperti yang dicatat oleh penulis Romawi Cicero, bahkan pendiri legendaris Roma, Romulus, adalah seorang augur yang memahami kepentingan ramalan dalam memimpin bangsanya. Tak hanya Romulus, pada masa pemerintahan Julius Caesar, keberadaan 16 augur yang dihormati menunjukkan betapa pentingnya ramalan dalam pengambilan keputusan politik dan spiritual. Bagi orang Romawi, tanda-tanda bukanlah sekadar kebetulan, mereka adalah pesan dari para dewa yang harus diinterpretasikan dengan bijaksana. Dari melihat gerak langit hingga mengamati hati domba yang disembelih, masyarakat Romawi menggunakan berbagai metode untuk memprediksi masa depan. Namun, di balik astrologi yang terkenal dan ramalan dari buku Sibilin, terdapat juga metode ramalan yang kurang biasa yang digunakan oleh mereka yang mencari petunjuk dalam arah takdir mereka. Mari kita telusuri bersama beberapa dari metode ramalan paling tidak biasa yang pernah digunakan oleh masyarakat Romawi. Ayam suci. Pada tahun 249 SM, dalam persiapan menghadapi pertempuran melawan pasukan Kartago di lepas pantai Drepana di Sisilia, Komandan Romawi Claudius Pulcher memutuskan untuk mencari petunjuk dari salah satu metode ramalan paling unik yang digunakan dalam militer Romawi, ayam suci. Ayam-ayam ini, yang dijaga oleh seorang pejabat yang disebut Pularis, dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk dari dewa-dewa. Proses ramalan dimulai dengan menaburkan genggam gandum di tanah dan melepaskan ayam-ayam dari kandang mereka. Jika ayam-ayam tersebut dengan cepat keluar dan mulai makan dengan rakus, ini dianggap sebagai pertanda baik, mendorong tindakan menyerang dari pihak Romawi. Namun, jika ayam-ayam tersebut ragu-ragu atau tidak menunjukkan minat pada biji-bijian, itu dianggap sebagai peringatan akan kekalahan, dan pertempuran dihindari. Pulcher, melihat ayam-ayam suci tidak menunjukkan minat, merasa marah dan mengambil langkah berani dengan memerintahkan untuk melemparkan ayam-ayam itu ke sisi perahunya dengan seruan, jika mereka tidak mau makan, biarkan mereka minum. Namun, hasilnya takdirnya tidak menguntungkan bagi Romawi, karena mereka menderita kekalahan telak oleh pasukan Kartago di Drepana. Selain menggunakan ayam sebagai medium ramalan, masyarakat Romawi juga mencatat penggunaan metode ramalan yang lebih tidak biasa, seperti penggunaan papan oia improvisasi, di mana ayam digunakan untuk memilih huruf-huruf yang diletakkan dalam lingkaran, mungkin dalam upaya untuk mendapatkan petunjuk dari dunia gaib tentang masa depan yang tak terduga. Urin, salah satu metode ramalan yang tidak biasa yang digunakan oleh masyarakat Romawi adalah pembacaan air seni, sebuah praktik yang juga tersebar luas di dunia kuno. Cara interpretasi dari cairan limbah ini sangat beragam, mulai dari menafsirkan rasa atau aroma hingga melihat aliran dan warnanya. Sebagai contoh, orang Romawi sering kali memperhatikan gelembung yang muncul saat seseorang buang air kecil ke dalam pispot sebelum isi pispot tersebut diperiksa. Gelembung-gelembung yang besar dan terpisah jaraknya dianggap sebagai pertanda keberuntungan, terutama dalam hal kekayaan. Sebaliknya, gelembung-gelembung kecil dan rapat dianggap sebagai pertanda buruk, sering kali dikaitkan dengan penyakit atau bahkan kematian yang mendekat. Cermin. Pada abad pertengahan dan zaman kuno, seni magis scrying tersebar luas. Scryers adalah peramal yang melihat ke dalam cermin, bola kristal, air, atau permukaan reflektif lainnya. Tujuannya adalah untuk memprediksi masa depan atau mencari petunjuk dari sumber misterius. Di Kekaisaran Romawi, scryer disebut speculary, yang berasal dari kata Latin yang berarti cermin dan melihat. Kaisar Romawi Didius Julianus diketahui kerap menggunakan cermin untuk memprediksi hasil suatu pertempuran. Julianus bekerja dengan para penyihir untuk melakukan ritual di depan cermin. Seorang anak laki-laki dibawa masuk untuk tugas membaca cermin. Anak laki-laki itu melihat di cermin kejatuhan Julianus dan kesuksesan Severus, salah satu saingannya. Prediksi ini terbukti benar ketika Severus mengalahkan Julianus dan membunuhnya pada bulan Juni tahun 193. Guntur. Dalam kehidupan masyarakat Romawi, langit bukanlah sekadar kumpulan bintang, tetapi merupakan peta jalan spiritual yang diinterpretasikan oleh para ahli ramal. Para augur, bertopang di puncak bukit-bukit terpencil, memandang ke angkasa dengan harapan menangkap pesan-pesan ilahi yang tersembunyi di antara gerakan alam. Mereka mengamati kawanan burung yang melintas, kilat yang membelah langit, dan bahkan perubahan bentuk serta gerak awan, karena keyakinan bahwa di balik fenomena alam itu, terdapat isyarat dari para dewa.
Brontomancy, sebuah seni meramal yang terkenal di kalangan Romawi kuno, menggunakan petir dan guntur sebagai sarana untuk menafsirkan takdir. Dalam budaya ini, guntur yang menggema di sisi kiri langit dipandang sebagai pertanda baik, sementara guntur di sisi kanan dianggap sebagai tanda buruk. Namun, signifikansi guntur juga bervariasi tergantung pada hari dalam seminggu, dengan masing-masing hari membawa makna yang unik. Sebagai contoh, guntur pada hari Minggu dikaitkan dengan kematian tokoh agama, sementara pada hari Senin, bisa dianggap sebagai pertanda kematian seorang wanita. Hari Rabu dan Kamis sering dihubungkan dengan kelompok sosial yang dianggap rendah, sementara guntur pada hari Jumat bisa menjadi pertanda buruk bagi negarawan dan jenderal. Dan pada hari Sabtu, guntur seringkali dihubungkan dengan ancaman yang lebih serius, seperti wabah penyakit atau kelaparan, menggambarkan kompleksitas dalam praktik ramalan masyarakat Romawi kuno. Berikutnya adalah penggunaan telur sebagai media ramalan. Dalam praktik ramalan dengan menggunakan telur, para peramal memiliki beragam cara yang unik. Salah satu metode yang populer adalah dengan memasukkan putih telur ke dalam air mendidih, lalu menafsirkan pola yang terbentuk dari proses tersebut. Bentuk massa melingkar yang rapi dan simetris sering dianggap sebagai pertanda bahwa pernikahan akan segera terjadi. Di sisi lain, pola yang menyerupai ular atau tidak beraturan sering diinterpretasikan sebagai peringatan akan bahaya yang mengancam. Menurut catatan sejarah Romawi, Livia Drusilla, yang pada saat itu sedang hamil, menggunakan telur untuk meramalkan jenis kelamin bayinya. Dia meletakkan telur di antara payudaranya, kemudian, ketika telur itu menetas, dia memegangnya di tangannya. Anak ayam yang keluar dari telur itu ternyata jantan, sesuai dengan prediksi sebelumnya, menandakan bahwa bayinya akan berjenis kelamin laki-laki. Keberhasilan ramalan ini memberikan keyakinan pada praktik ramalan dengan telur dalam budaya Romawi kuno. Selain itu, telur yang belum pecah juga digunakan untuk meramalkan berbagai hal. Misalnya, telur yang memiliki dua kuning telur dianggap sebagai pertanda akan kelahiran bayi kembar, menambahkan dimensi lain dari praktik ramalan yang kaya akan makna simbolik. Yang terakhir dan sangat ekstrim adalah pengorbanan manusia. Dalam budaya Romawi kuno, praktik ramalan seringkali mengarah pada metode yang ekstrim dan mengerikan. Salah satunya adalah antropomansi, di mana manusia dijadikan korban untuk tujuan meramal. Meskipun bukti tentang praktik ini tidak begitu kuat, namun legenda dan catatan sejarah menunjukkan bahwa kadang-kadang orang Romawi mengorbankan pria, wanita, dan bahkan anak-anak dalam proses ramalan ini. Prosesnya yang mengerikan melibatkan pembukaan dada korban yang masih hidup, diikuti dengan pengambilan organ-organ mereka dalam urutan tertentu, semuanya dibaca dengan seksama hingga korban menghembuskan napas terakhirnya. Pendeta yang melakukan pengorbanan tersebut tidak hanya memperhatikan bentuk dan warna organ-organ, tetapi juga menafsirkan ekspresi dan suara jeritan korban serta cara darah mengalir dan kejang kematian mereka. Kaisar abad ketiga yang terkenal sadis, Elagabalus, konon adalah seorang praktisi metode ini. Julian si Murtad, kaisar dari tahun 332 hingga 363 M, diduga mengorbankan seorang wanita dengan tangannya sendiri di sebuah kuil. Kaisar kejam itu menggantung korbannya dengan rantai dan kemudian merobek hatinya. Praktik ini mencerminkan sisi gelap dari kepercayaan dan kebudayaan Romawi kuno, yang terkadang melibatkan pengorbanan yang mengerikan untuk mendapatkan wawasan tentang masa depan.